Kapasitor adalah perangkat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Sebagai akibatnya, kapasitor merupakan suatu tempat penampungan reservoir di mana muatan dapat disimpan dan kemudian dapat dilepaskan secara perlahan. Suatu kapasitor jika dihubungkan dengan sumber tegangan DC, maka akan menyimpan energi dan energi akan dibebaskan. Jika sumber tegangan tersebut diputus, kapasitor mampu menyimpan energi dalam jangka waktu yang panjang, asalkan tidak ada kebocoran pada kapasitor. Jika kapasitor dengan kapasitansi dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka setelah beberapa waktu di dalam kapasitor akan muncul muatan sebanyak hasil kali kapasitansi dan tegangan sumber setelah muatan ini tercapai. Dikatakan kapasitor sudah terisi penuh. Platt dan Charles 2013. Peristiwa pengisian dan pengosongan kapasitor memegang peran penting dalam elektronika. Arus yang berhubungan dengan ini mengecil dengan waktu sehingga disebut arus transien. Berarti arus yang hanya timbul sebentar, jadi bukan arus tetap. Farad adalah satuan yang digunakan untuk kapasitansi yang disebut F. Urutan terkecil adalah picofarad. Kapasitor dikatakan memiliki kapasitansi sebesar 1 F. Jika arus sebesar 1 A mengalir di dalamnya ketika diberi potensial yang berubah-ubah dengan kelajuan 1 pi per S. Peristiwa pengisian dan pengosongan kapasitor memegang peran penting dalam elektronik. Arus yang berhubungan dengan ini mengecil dengan waktu sehingga disebut arus transien, yang berarti arus yang hanya timbul sebentar, jadi bukan arus tetap. Wang dan Meizong 2005. Latar belakang yang pertama yaitu apakah menggunakan board Arduino dengan sumber tegangan berupa laptop, kapasitor akan terisi penuh? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor diisi dan dikosongkan? Tujuan praktikum pengisian dan pengosongan kapasitas kapasitor adalah yang pertama, praktikan dapat mengetahui apakah kapasitor terisi penuh atau tidak. Jika menggunakan board Arduino dengan sumber tegangan berupa laptop. Yang kedua, praktikan dapat menghitung waktu yang dibutuhkan untuk kapasitor diisi dan dikosongkan. Alat dan bahan dari praktikum pengisian dan pengosongan kapasitas kapasitor adalah yang pertama ada kapasitor elko atau elektrolistik atau tegangan maksimum 25 volt dan kapasitas kapasitor 1000 mikrofarad. Yang kedua, 3 buah kabel jumper. Yang ketiga, sumber tegangan microcontroller atau Arduino Uno 5 volt. Yang keempat, lampu LED berwarna hijau. Yang kelima, breadboard. Yang keenam, USB. Yang ketujuh, stopwatch. Proses pembuatan. Pertama, sambungkan LED pada breadboard, kutub positif di A3 sedangkan kutub negatif di A1. Yang kedua, sambungkan kapasitor pada breadboard, kutub positif di B3 sedangkan negatif di B1. Yang ketiga, sambungkan kabel jumper pada breadboard, kutub positif atau kabel jumper merah di E3 sedangkan kutub negatif atau kabel jumper ungu berada di E1. Yang keempat, sambungkan kabel jumper pada breadboard, kabel jumper merah sebagai saklar berada di bagian kanan atau blok D20 dan kabel jumper oranye sebagai kutub negatif berada di bagian kanan atau blok D24. Yang kelima, sambungkan kabel jumper pada microcontroller, kabel jumper oranye ke kutub positif pada microcontroller di 5V, lalu kabel jumper ungu ke kutub negatif pada microcontroller di GDN yang disusun secara paralel. Yang keenam, siapkan stopwatch, lalu putuskan sambungan. Lalu untuk langkah ketujuh, sambungkan kabel USB antara board Arduino dengan sumber tegangan berupa laptop. Lalu langkah ke-8, nyalakan stopwatch seiringan dengan menyambungkan kabel jumper oranye seperti semula. Lalu langkah yang terakhir, langkah ke-9,
Hitung hingga beberapa detik, lalu putuskan sambungan kabel jumper oranye, kemudian hitung kembali hingga lampu LED mati total. Hasil dan pembahasan. Hasil dari praktikum ini, dengan durasi pengisian kapasitor sekitar 7 detik, dapat memberi energi kepada lampu hingga menyebabkan durasi pengosongan sekitar 14 menit 18 detik. Pembahasan. Ketika rangkaian dialiri dengan listrik, peristiwa tersebut ialah peristiwa pengisian kapasitor. Kapasitor diisi dengan energi, lalu ketika diputuskan dengan sumber tegangannya, muatan yang tersimpan pada kapasitor akan dipakai oleh lampu, dan lambat laun lampu akan mati. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa pengosongan kapasitor. Rangkaian disusun secara paralel. Lampu akan tetap menyala walaupun sudah tidak tersambung dengan sumber tegangan. Lampu mendapatkan energi dari kapasitor ketika saat disambungkan dengan Arduino. Arduino mengaliri dengan aliran sebesar 5 volt. Tidak hanya dipakai oleh lampu, namun kapasitor pun menggunakan muatannya dengan durasi sekitar 7 detik. Biasanya, beda potensial sumber dengan beda potensial pada kapasitor bernilai sama. Namun, untuk praktikum kali ini dengan menggunakan Arduino tidak dapat dilakukan karena beda potensial pada Arduino sebesar 5 volt, sedangkan beda potensial pada kapasitor sebesar 25 volt. Jika ingin menyaksikan peristiwa matinya lampu karena kapasitor terisi penuh, dapat disaksikan jika menggunakan sumber tegangan sebesar 25 volt atau sama dengan beda potensial pada kapasitor. Board pada Arduino akan tetap menyala karena disambungkan dengan port USB laptop, namun tidak dapat mengaliri ke rangkaian karena alirannya sudah diputuskan. Jadi kesimpulannya adalah kapasitor dalam praktikum kali ini tidak dapat terisi penuh karena beda potensial pada sumber tegangannya, yakni Arduino. Dengan beda potensial pada kapasitor memiliki nilai yang berbeda. Dan waktu yang dibutuhkan pada praktikum kali ini ialah dengan waktu pengisian sekitar 7 detik. Dan dapat menghasilkan energi terhadap kapasitor yang menyebabkan durasi pengosongan terhadap kapasitor sekitar 14 menit 18 detik.